Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas apa tadi saya lupa. Bu. Kelas E. Iya, oke. Oke. Kelas Sarjana Desa kelas E ya. Iya, Bu. Di absensi saya ada sekitar 42 mahasiswa yang baru join 27. Apa kita tunggu 5 menit lagi apa mau kita mulai saja? Boleh saja, Bu. Tunggu dulu, Bu. Ditunggu sebentar, Bu. Kawan-kawan barusan selesai juga di kelas pertama. Oke. Mohon Ya, maaf. ya. Ini pertemuan pertama biar tahu teknis atau metode perkuliahan kita juga. Ngobrol lah, Bu, daripada sepi. Ya, boleh, Pak. Mungkin Boleh ngobrol-ngobrol. Saya baru pertama ya ngajar di kelas E ini ya. Iya, Bu, baru ketemu kita, Bu. Iya. Kalau ekonomi Islam itu kayak ekonomi syariah gitu ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah, kebetulan, Bu, kita juga mau membangun BUMDes syariah. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama Bu Yani. Ya, saya kebetulan sembari ini aja Pak ya perkenalan untuk mata kuliah ekonomi Islam. Saya juga baru diamanahkan untuk semester ini mengampu di kelas Sarjana Desa, khususnya di kelas E ini. Sebelumnya saya di semester 1 itu saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, tapi tidak di kelas E, ada di kelas F, C, saya lupa ya, ada beberapa kelas juga. Dan untuk semester ini mata kuliah ekonomi Islam mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu teman-teman semua. Ini saya tidak bermaksud menggurui ya, kita hanya sharing diskusi terkait dengan ekonomi Islam. Mungkin di sini ada yang sudah mengenal sistem ekonomi Islam atau sudah menjadi praktisi di bidang ekonomi Islam, misalkan ada yang pengelola lembaga keuangan mikro syariah kah, atau yang emang sudah mempraktekkan ekonomi Islam itu sendiri ya, minimal menjadi misalkan nasabah dari bank syariah ya. Nah, itu artinya kan kita sudah mengaplikasikan bagian dari ilmu ekonomi Islam itu. Nanti ada topik bahasan di dalam ekonomi Islam itu kita membahas tentang bank dan lembaga keuangan syariahnya. Nah, salah satunya nanti adalah di perbankan, karena nanti lembaga keuangan itu kan banyak ya, bukan hanya bank, ada asuransi, ada pegadaian dan sebagainya. Nah, untuk ekonomi Islam ini saya agak ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya masuk di kelas ini, karena nih ada beberapa saya lihat yang on cam ini ada senior saya juga kayaknya ya, yang lebih berpengalaman kali ya. Jadi kita sharing aja Pak untuk satu semester ini, sharing ilmu. Saya karena dari S1, S2 saya emang konsentrasinya keuangan ekonomi, keuangan dan perbankan syariah. Mungkin saya secara teoritis menyampaikan ilmu yang saya dapatkan selama mungkin di bangku perkuliahan ataupun ya berdasarkan sepengetahuan saya lah. Kemudian ini benar nih, saya agak ngeri-ngeri sedap nih di kelas ini nih Pak. Bu, mohon izin Bu, mohon izin. Ya. Sehebat apapun kita Bu, setangguh apapun kita tetap muridnya Bu Yani. Jadi kita tidak ini Bu, kalau Ibu merasa menggurui itu pasti, karena Bu Yani adalah guru kita semua. Jadi jangan grogi Bu, kita santai saja. Saya yang grogi kalau melihat Bu Yani. Kalau ngajar ekonomi pengantar ilmu ekonomi ini saya masih agak pede nih Pak, karena kan teoritis itu artinya mungkin aplikasi, misalkan
konsep dari hukum permintaan penawaran itu secara teoritisnya seperti ini. Untuk aplikasi masalah masih bisa lah saya mengatasinya ya. Tapi kalau ekonomi Islam dengan senior ini kita berbicara tentang syariah yang tidak lepas dari kajian Islam, bagaimana hukumnya, kenapa kenapa dia bisa menjadi haram, kenapa dia bisa menjadi halal. Mungkin saya sendiri pun sebatas pengetahuan saya ya Pak ya, penyampaian materinya. Mungkin kalau nanti ada dari Bapak yang merasa bahwa begini loh gitu, atau ada yang lebih berpengalaman dari saya, kita diskusi saja ya Pak ya. Kemudian saat ini Siap, kebetulan Bu. juga saya sama statusnya dengan Bapak Ibu semua. Ini saya masih di kampus loh Pak, jam segini, jam 8 saya masih di kampus nih. Luar biasa Bu, strong. Semangat Bu, kayak Mungkin kita. saya strongnya Pak, jadi saya tadi dapat tugas juga, karena kampus kita kan mau melaksanakan wisuda ya. Wisudanya alhamdulillah sudah boleh tetap buka atau secara offline di Taman Mini. Nanti Bapak Ibu juga nanti kalau wisuda akan ketemu kita di Jakarta di Taman Mini, kalau masih dilaksanakan di Taman Mini ya. Jadi se-Indonesianya kita berkumpul di sana. Jadi dapat tugas sebagai apa ya, nyari perlengkap bahasanya. Jadi baru nyampe saya dari tadi baru bisa bergabung di kelas pertama. Tadi saya terpaksa harus menggunakan e-study ya, karena di perjalanan dan itu tidak memungkinkan saya untuk menggunakan Gmeet ataupun Zoom. Dan di kelas kedua ini tadi ada yang chat ya, apakah ketua kelasnya saya juga belum terlalu mengenal ya. Jadi saya bilang nanti kalau saya sudah sampai, saya usahakan untuk kita menggunakan tatap muka. Untuk pertemuan pertama minimal kenalan dulu lah Pak dengan saya ataupun dengan Bapak semuanya yang berasal dari Sabang sampai Merauke ini. Iya Bu. Ya apa? Kalau di kelas sebelumnya nyebutnya adalah kelas Nusantara. Kalau kelas ini kelas apa namanya? Ekuitas. Ekuitas Bu. Ekuitas. Ya, elektabilitas dan kualitas tanpa batas. Kalau di akuntansi ekuitas itu kan modal ya. Ini berarti orang semuanya punya modal ini ya. Ya Bu, kita menjadi sarjana desa ingin mempunyai modal untuk membangun desa. Oke. Apa penganut ekonomi kapitalis? Oh bukan Bu, saya menganut ekonomi syariah. Oke. Kang Amir tuh kiai loh Bu. Oh iya, siapa yang kiai? Nah ini saya takut lagi nih sama kiai lagi. Ada Pak Amir, ada Pak Majid. Oke, jadi nanti bisa membantu saya dalam menafsirkan ya ayat, dalam mengistimbatkan hukum. Nah Bu, bohong, saya nggak bisa tafsir Bu. Saya bisanya tafsir mimpi. Bu, Kang Amir tuh kiai kita Bu di kelas E deh Bu. Biasa ya. Apa 1000 hadis itu Bu? Duh, Seribu jangan-jangan mimpi. kitab hadis yang berjalan ya. UAS kalah sama dia Bu. Ustadz Abdul Somad kalah sama Kang Amir tuh. Tambah terus. Gak apa-apa Pak, itu penghargaan mungkin ya Pak ya buat disebutnya Kang Amir ya. Oh ini yang suka disebut Kang Amir, yang rajin ikut apa kalau ada pertemuan di kampus seminar ya. Siap Bu, oh ternyata Ibu kenal juga sama saya ya. Iya, karena gini, kebetulan saya di kampus juga di samping pengampu mata kuliah, saya juga mendapat tugas tambahan di Prodi khususnya Prodi Manajemen, Sekretaris Prodi, jadi saya standby setiap hari di kampus, masuk setiap hari, mau ngajar tidak mengajar pun saya tetap ada di kampus gitu. Jadi makanya kalau ada kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan oleh kampus yang mengundang mahasiswa, nah itu saya selalu ikut. Saya lihat yang aktif itu kan disebutnya Kang Amir. Nah, oh ini ternyata orangnya. Akhirnya saya ketemu juga dengan Ingat kita Bang. Ini ya. Kabel lo mentang-mentang nih. Ya Bu, ini wajahnya Kang Amir Bu. Okay. Jangan digalakin loh Bu, saya nangisan Bu. Malu Pak sama umur kalau masih nangis. Ya kan kadang nangis juga kalau dimarahin sama ibu dosen. Enggak, jangan kalah-kalah Bu. Gak berani saya marahin senior Pak. Apalagi dimarahin istrinya Bu, nangis dia tuh Bu. Suami takut istri. DKI ya Pak ya, anggota DKI ya. Jadi untuk ekonomi Islam saya kasih gambaran aja Pak untuk metode perkuliahan kita nanti biasa nanti ada
presentasi, ada kita diskusi, ada topik-topik. Di e-study sudah saya posting ya, ada 14 materi yang akan kita selesaikan selama 1 semester ini. Nanti akan kita bawa ke ranah diskusi. Jadi saya sifatnya tidak ceramah ya. Misalkan topik kita tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kenapa saya fokuskan ke ekonomi Islam? Karena kita kan mata kuliahnya itu adalah kaitannya dengan ekonomi Islam saja. Mungkin kalau nanti ada yang berbicara terkait secara fikih muamalahnya atau metode menetapkan hukumnya, mungkin kita tidak sampai ke sana ya. Jadi kita hanya mengasih gambaran seperti apa sih ekonomi Islam itu. Kemudian juga nanti bisa diperbandingkan dengan ekonomi kapitalis, sosialis atau sebagainya. Atau dengan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang setuju dengan konsep ekonomi Islam yang sudah mengaplikasikannya ya silakan saja. Ini sifatnya hanya penyampaian dalam konteksnya adalah keilmuan ya. Jadi saya bukan praktisi. Kemudian tadi ya sifatnya hanya dalam hal penyampaian keilmuan saja, dalam ranah keilmuan. Kalau tadi nanti ada ternyata saya tidak setuju nih dengan pernyataan misalkan dengan pernyataan bahwa fatwa DSN MUI itu yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Ini salah satu contohnya ya, itu kan sudah ada fatwanya ya. Nah, terus nanti dari Bapak Ibu sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional, hanya ganti nama. Nah, nanti akan muncul perdebatan. Nah, itulah nanti yang akan kita diskusikan ya. Mungkin kita tidak merujuk sampai kepada kitab apa sih yang digunakan. Kemudian karena kalau kajian Islam itu kan kita berbicara konteksnya itu adalah sumber hukum. Bagaimana penetapan hukumnya. Nah, itu nanti beda lagi ya. Nggak cukup dengan ekonomi Islam saja. Kemudian nanti kan ada perbandingan mazhab juga. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, mungkin kita tidak sampai memperdebatkan itu ya. Kita hanya melihat dari sisi legalitasnya bahwa fatwa DSN MUI sudah mengharamkan bunga bank. Konteksnya dasarnya adalah gitu aja. Kalau diperdebatkan nanti nggak selesai kita dengan satu kali pertemuan itu gitu. Satu topik atau satu materi itu kalau sudah masuk ke diskusi perdebatan konteksnya ada saya mengikut mazhab ini, kemudian saya mengikutnya mazhab ini. Nah, saya kembalikan lagi kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua gitu. Seperti apa keyakinannya silahkan. Saya hanya memaparkan ekonomi Islam itu konsepnya seperti ini. Jadi kita fokuskan kepada ekonomi Islamnya. Itu untuk gambaran perkuliahan ekonomi Islam gitu. Kalau nanti ada perdebatan ya itu lebih kita jadikan sebagai bahan diskusi gitu. Ya Ibu, mohon izin. Ya. Mohon maaf karena mungkin kawan-kawan sudah mulai berkumpul. Pada tadi kan kita tunggu 5 menit. Mungkin bisa dimulai Bu atau bisa dibuka oleh Ibu dosen. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ini sudah berkumpul, sudah join 43 orang teman-teman semua. Untuk ini udah dimulai sebenarnya ya. Oke, untuk lebih diridoinya lagi karena ini ekonomi syariah ya, diridoinya lagi perkuliahan kita buka dengan membaca lafaz basmalah dan saya awali dengan penyampaian kontrak perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat screen dari saya? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nah, ini kontrak perkuliahan kita. Ini nama saya ya, sesuai dengan yang ada di KRS teman-teman semua, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya background-nya S1-nya Ekonomi Islam, konsentrasinya manajemen keuangan dan perbankan syariah, kemudian lanjut lagi S2, masih di bidang yang sama, manajemen keuangan dan perbankan syariah, dan saat ini saya statusnya juga masih mahasiswa ya, sama seperti teman-teman semua, lagi mencoba menambah ilmu pengetahuan saya juga, menambah wawasan saya juga dengan melanjutkan studi S3 lagi.
di UIN Syarif Hidayatullah, masih dengan konsentrasi yang sama, manajemen keuangan dan perbankan syariah. Tuh. Kemudian untuk tugas, beberapa tugas nanti karena kita menggunakan e-study, mungkin ada yang terkendala dengan jaringan ataupun koneksi internetnya, silakan dikirimkan tugasnya ke alamat email saya. Ini ada ini itbadjkt@gmail.com. Kemudian silakan konfirmasi, kadang saya lupa ya, nggak selalu saya cek karena ini email khusus untuk tugas saja bagi mahasiswa. Nggak ada konfirmasi dari mahasiswa untuk pengiriman tugas ke emailnya, nanti saya terlewatkan gitu. Silakan konfirmasi ke saya, ini ada nomor WA saya, di Japri boleh ataupun melalui grup juga boleh. Cuman sayangnya kalau di grup itu biasanya ketimpa-timpa ya, jadi sudah konfirmasi, terus ada lagi chat dari teman-teman yang ketimpa-ketimpa, takutnya luput ya, silakan di Japri saja. Kemudian untuk ketika perkuliahan, saya lanjut karena kita menggunakan daring ya otomatis ya, untuk keterlambatan kalau serba salah ya, kalau saya tetapkan waktunya nanti ada yang terkendala jaringan dan sebagainya. Jadi untuk perkuliahan saya tetap materinya tetap saya post di e-study, saya buka kelas itu selama 1 minggu. Jadi hari ini Rabu saya buka sampai dengan Selasa depan ya. Jadi saya buka kelasnya 1 minggu, silakan unduh materi di sana ataupun nanti pengumpulan tugas dan sebagainya. Jadi seminggu kesempatan bagi teman-teman untuk mengakses e-study. Saya sudah buka kelasnya selama 1 minggu. Kemudian tugas, nanti kita ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok. Nah, kenapa saya bedakan? Kaitannya nanti dengan komponen penilaian. Nah, di dalam komponen penilaian itu kan ada 10, 20, 30, dan 40%. Nah, 20%-nya itu adalah untuk tugas. Apakah itu bentuknya tugas mandiri, tugas terstruktur, apakah tugasnya itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Ini semuanya masuk ke sini komponennya 20%. Jadi nanti di e-study itu kita mungkin ada beberapa kali jeda khusus ya, hanya untuk tugas saja. Karena kalau setiap perkuliahan saya kasih tugas kan agak repot juga ya. Karena bukan hanya satu mata kuliah di semester ini. Mungkin ada mata kuliah lain juga ada tugas atau latihan dan sebagainya. Jadi saya ngambil waktunya adalah saya akan sediakan 1 kali pertemuan sebelum UTS dan 1 kali pertemuan nanti sebelum UAS, kita ada tugas mandiri terstruktur sebagai bagian dari penilaian untuk komponen tugas yang 20% ini. Kemudian sekali-sekali nanti akan ada yang namanya kuis ya. Kuis dengan menggunakan nanti saya share linknya, teman-teman join, jadi setelah selesai perkuliahan nanti ada kuis yang langsung ketemu nanti hasilnya. Saya mau tanya dulu, di mata kuliah sebelumnya sudah pernah belum dilaksanakan kuis secara online? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Sudah. Pancasila. Pancasila. Dengan apa, Pak? Menggunakan apa? Menggunakan Google Form, Bu, tapi di setting ke kuis. Oke, bukan. Ini saya langsung online saja, nanti kita ada setting waktunya. Nanti saya kasih kuis, saya kasih linknya, kemudian ketika sudah join semuanya, langsung saya klik start. Nah, dalam hitungan 1 soal itu saya misalkan 30 detik, nah teman-teman harus jawab, bentuknya nanti adalah pilihan ganda, jadi tinggal jawab saja, apakah melalui laptop ataupun menggunakan HP juga bisa. Gitu. Jadi ini bentuk evaluasi setelah pembelajaran. Nanti akan kelihatan nih siapa yang paling banyak betulnya, 3 teratas itu siapa, nanti akan kelihatan langsung. Siap, Bu. Oke, ini hanya sebentuk refresh materi aja, Pak. Jadi setelah perkuliahan kita coba refresh materinya gitu. Kemudian untuk tugas, Bu, nanya, Bu. ya silakan. Ini yang untuk kuis tadi, Bu. Seandainya teman-teman kita kan kendala jaringan kan banyak nih, Bu. Ini gimana, Bu? Nggak apa-apa, berarti yang ikut kuis nanti yang ikut evaluasi yang bisa bergabung. Biasa sih di kelas sarjana desa sebelumnya saya juga melakukan hal yang sama.
Misalkan yang mahasiswa yang join itu ada 50 orang, yang bisa ikut kuis 30-an ya nggak apa-apa. Karena itu kan bagian dari evaluasi ya. Nanti juga yang akhirnya pada saat UTS kan juga kelihatan nih. Hasil nilai UTS-nya itu kan berdasarkan saya sebagian ya mengambil soal UTS itu dari kuis juga gitu. Gak apa-apa, jadi yang terkendala jaringan nanti silakan di list aja di grup kenapa dia tidak bisa ikut kuisnya gitu. Siap, Bu. Kuis. Oke, dan kemudian untuk aturan tugas ya. Tugas itu saya meminta kepada teman-teman itu, bukan meminta sih ya. Ini sebagai bentuk tambahan pengetahuan aja untuk membantu nanti ketika ada penulisan karya ilmiah ataupun mau karya tulis akhirnya nanti skripsi ataupun tugas mata kuliah lainnya, saya berharap teman-teman sudah bisa mengakses ke jurnal. Nggak apa-apa jurnal yang tidak berbayar juga nggak apa-apa, ataupun jurnal nasional juga boleh. Kalau untuk jurnal internasional itu kan biasanya ada yang tidak open access ya, artinya tertutup, dan biasanya ada yang satu kali kita akses mendownload satu jurnal itu bisa berbayar sampai dengan 400.000. Jadi saya tidak memberatkan teman-teman itu semua, tapi saya hanya membantu untuk mendapatkan akses ke referensi untuk pembuatan tugasnya ataupun nanti untuk makalahnya. Bukan hanya di mata kuliah ekonomi Islam saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk mata kuliah lainnya gitu. Jadi kalau tidak punya buku referensi ya bisa aksesnya jurnal. Kenapa? Kalau jurnal itu kan dia lebih update ya informasinya, karena dia merupakan hasil penelitian gitu. Jadi ataupun di pekerjaannya sendiri gitu. Bapak Ibu butuh data atau referensi terkait dengan misalkan mau bikin laporan pengajuan gitu, laporan permohonan pengajuan mau buka BUMDes gitu, atau mau buka koperasi syariah atau sebagainya, nah silakan nanti diakses sebagai bahan referensinya. Bisa dimanfaatkan juga untuk pekerjaan Bapak Ibu semua. Kemudian nanti kita juga akan mencoba menggunakan melakukan ya cek plagiat. Sudah pernah belum di mata kuliah sebelumnya? Belum, Bu, belum. Nanti kita coba akses ke cek plagiat yang versi gratisannya juga. Kalau yang berbayarnya nanti bisa dimanfaatkan melalui fasilitas perpustakaan kita, ada namanya cek plagiat menggunakan Turnitin, dan itu biasanya dimanfaatkan oleh mahasiswa yang sedang skripsi. Jadi nanti ketika skripsi itu kan nanti ada kewajiban bagi mahasiswa untuk mempublikasikan hasil skripsinya itu dalam bentuk jurnal. Jadi sekarang kita bisa mengakses jurnal, kemudian nanti teman-teman juga punya jurnal yang bisa disubmit, dipublish, dan juga diakses oleh orang lain. Jadi apakah hasil makalah ataupun hasil penelitian sendiri, saya sebut penelitian secara umum karena hasil penelitian itu kan bukan hanya bentuknya skripsi ya, bisa aja penelitian dalam bentuk misalkan tertarik nih dengan bagaimana sih pengaruh dari adanya BUMDes desa itu terhadap tingkat pendapatan masyarakat, mau diteliti nih seberapa besar pengaruhnya. Nah itu bisa dipublikasikan. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di kelurahan atau di kantor kecamatan punya karya dalam bentuk jurnal yang bisa dibaca oleh masyarakat lain gitu, bisa terpublish. Atau nanti mau nulis di dalam media massa atau koran juga bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kita menggunakan cek plagiat itu supaya apa? Menghindari jangan sampai nanti ketika kita sudah mempublish hasil karya kita mengambil kutipan ataupun rujukan dari hasil karya orang lain, tapi tidak kita sebutkan itu nama referensinya. Nah nanti akan muncul gugatan ataupun laporan dari pihak yang merasa bahwa punyanya diplagiat. Nah ini akan berisiko ya. Risiko paling fatalnya itu kalau plagiat adalah dicabut gelar sarjananya. Nah, kalau sudah dicabut gelar sarjananya artinya apa, ijazahnya nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi meskipun saya bukan pengampu nantinya ya, bukan pengampu mata kuliah biasanya didapatkan di metodologi. Nah teman-teman, saya setiap memulai perkuliahan itu di pertemuan awal tuh saya wanti-wanti dengan itu. Jadi lebih membahas terkait dengan teknis, misalkan tadi ya akses ke jurnal,
kemudian melakukan cek plagiat, kemudian kalau sudah dicek plagiat, bagaimana caranya kita menghindari supaya tidak plagiat, apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau kita merujuk menggunakan referensinya dari jurnal ataupun buku, kita tidak lagi menggunakan sistemnya manual ya. Biasanya kan ada namanya catatan kaki ya, ataupun footnote ya. Misalkan ada satu referensi definisi ekonomi Islam menurut A. Nah, itu kan harus kita tuliskan di dalam daftar pustaka. Nah, ini kita menggunakan sistemnya otomatis. Kita menggunakan aplikasinya nanti adalah Mendeley. Jadi teman-teman bisa download, kemudian diinstal di laptopnya ataupun di PC-nya masing-masing. Nah, ini gratis ya. Nah, ketika itu sudah terinstall bisa dimanfaatkan. Silakan nanti di searching aja, di googling aja, ketik Mendeley, kemudian diinstal. Nanti dilingkan dengan Microsoft Office-nya, maka akan muncul di menu referensi bentuk dari apa ya, untuk sitasi ya bahasanya ya, mensitasi atau merujuk referensi. Oke, saya coba tampilkan ya bentuknya seperti apa. Kalau saya coba ke akses jurnal dulu ya, atau teman-teman sudah punya link untuk akses jurnal? Belum, Bu. Belum. Jurnal punyanya ITB Ahmad Dahlan, Bu. Oh, Liquidity ya? Nama jurnalnya Iya, Bu. Oke. Kalau Liquidity kebetulan di kampus kita ini alhamdulillah sudah memperoleh akreditasi ya, Sinta 4. Nah, itu udah bagus ya. Karena jadi jurnal itu nanti ada perankingannya ya, dilakukan oleh Dikti. Mulai dari rank 1 sampai dengan 6. Yang paling rendah itu adalah 6, yang sudah terakreditasi ya. Itu nanti bisa kita cek di Sinta namanya. Di Sinta itu kalau teman-teman mau mensubmit naskah tulisannya ataupun karyanya ataupun papernya ke jurnal ya silakan cari dulu jurnalnya di Sinta tersebut, mau di Sinta berapa. Kalau yang Sinta 1 itu agak berat ya, 1, 2, 3 itu agak berat. Jadi semakin kecil angka Sintanya dia agak susah nih, agak seleksinya masuk ke jurnal itu agak berat ya. Oke, kita coba akses ke yang gratisan saja dulu. Ini untuk referensi juga ya, membantu referensi untuk topik atau materi di SAP yang sudah ada di study ini. Saya coba ke jurnal dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya kalau yang gratis ya. Salah satunya memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Ristekdikti. Namanya itu adalah Garuda Kemdikbud juga bisa, Garuda Ristekdikti juga bisa. Dulu namanya itu adalah Portal Garuda ya, sekarang beralih menjadi garudakemdikbud.go.id. Masuk ke linknya, ke websitenya. Nah, ini dia. Ini kumpulan jurnal semuanya nih, hasil-hasil conference juga bisa yang sudah terpublish ya. Tinggal kita masuk ke keywordnya. Ini ada 1 juta lebih nih artikel di dalam Garuda Kemdikbud ini. Misalkan keywordnya kita ngomongin tentang apa, ekonomi Islam ya. Secara umum aja ya. Nah, ditemukan mulai dari tahun 1990. Iya Pak. Pak Tito udah balik kayaknya Pak. Ya Pak. Iya Pak. Oke, ini dari tahun 1990 sampai dengan 2002 nih kita filter. Nah, untuk rujukan usahakan teman-teman tuh ngambilnya dari 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir kita bisa filter nih misalkan dari tahun 2019 ya. Sampai dengan tahun 2022. Nah, ini ditemukan 829 dokumen terkait dengan ekonomi Islam ya. Karena tadi saya menggunakan keywordnya ekonomi Islam. Ataupun mau lebih spesifik lagi sesuai dengan topik atau materi yang nanti teman-teman pilih, ya silakan saja. Ada 800 lebih nih yang bisa kita gunakan, kita rujuk nih. Ini adalah bentuk jurnalnya. Apakah ngomongin terkait dengan pilar dan karakteristik pasar ekonomi Islam,
kemudian penentuan harga dalam pemikiran ekonomi Islam itu seperti apa, ini bisa kita rujuk nih. Tinggal di-download ataupun dibaca abstraknya dulu juga bisa. Misalkan masuk ke jurnalnya. Nah, kemudian karena di sini kalau yang bisa langsung diakses ya biasanya muncul ada PDF-nya. Bisa di-download contohnya kalau jurnal-jurnal terbaru itu kita diminta ya langsung akses ke jurnalnya gitu. Kalau ini kan masih baru ya, 5 tahun terakhir itu kan masih apa ya, isu-isu yang terbaru nih yang dipublish di sini nih. Nah, kalaupun tidak ada di sini biasanya muncul PDF-nya yang bisa kita download langsung. Kalau tidak ada, kita bisa masuk ke jurnalnya. Masuk ke jurnalnya. Nah, di sini nanti ada nih PDF yang bisa kita download. Nah, karena dia belum open access ya. Kalau di sini belum nih ya, belum ada open access-nya, kita masuk ke jurnalnya langsung. Ini punyanya Universitas Airlangga. Ini nama jurnalnya. Oke, saya balik ke Jurnal Ekonomi Syariah. Masuk ke websitenya. Nah, ini dia nih. Tadi judulnya adalah Analisis Ekonomi Islam terhadap Pemenuhan Upah. Kita cari di sini. Dia ada di volume berapa? Di volume 6 nomor 4 tahun 2019. Volume 6. Chipnya mana? Nih, kita masuk ke chip biar gampang. Volume 6, 8. Ini setiap tahunnya ada nih. Nomor 4. Nah, ini dia. Tinggal cari di sini nih, udah bisa di-download ini. Pengaruh upah tadi ya. Ini penentuan upah. Masuk ke jurnalnya, ini ada PDF-nya bisa kita download. Ini bisa di-download. Atau mau baca dulu juga, baca dulu abstraknya isinya tentang apa ya silakan saja. Nah, kira-kira ini ya. Setelah kita download jurnal ini, bisa kita save di yang tadi ya, untuk mensitasi tadi, teman-teman masuk ke atau install dulu aplikasi Mendeley-nya. Kalau saya karena kebetulan sudah terinstall ya, ini ada tandanya ya, sudah link ke webnya apa sih Google ya, karena saya langsung melinkkan dia ke web atau bentuknya itu adalah web importer dari Google-nya. Nanti saya bisa save ke sini langsung, saya add ke sini. Atau bagi yang belum, nanti silakan diinstal, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di menu referensi Word kita itu, kalau install kan gampang ya, tinggal klik next. Setelah di-download, kemudian diinstal, kemudian next sampai dengan finish, kemudian nanti di akhir itu biasanya ada permintaan di-linkkan ke Microsoft Office Word-nya. Tinggal kita klik OK ataupun yes, nanti dia akan muncul di menu referensi ini. Ini dia bentuknya. Ini adalah alat untuk pensitasi kita. Nah, kalau teman-teman sudah muncul di Microsoft Office Word-nya, tinggal kita buka aja, open Mendeley. Kemudian kita save ke library-nya. Jadi nge-save-nya itu bukan hanya di laptop ataupun di PC-nya, bisa di-save ke library-nya. Nah, ini yang punya saya yang sudah beberapa jurnal yang sudah saya download ya. Saya pisahkan berdasarkan, saya bikin folder berdasarkan nama jurnalnya atau kebutuhan dari jurnal tersebut. Saya contohkan satu, misalkan ini, saya masuk ke sini, saya add jurnal yang sudah saya download tadi, saya tinggal klik, ini secara saya add-nya itu adalah otomatis ya, bukan kalau dia bisa entry-nya manual, artinya kalau entry manual itu kita harus ketikkan nama penulis jurnalnya siapa, kemudian tahunnya berapa, volume berapanya. Karena saya sudah download, tinggal saya add aja, misalkan ini jurnal yang sudah saya download, saya add. Nah, ini dia faktor penentu upah sudah masuk otomatis ya. Teman-teman bisa lihat.
ada nama jurnalnya, tahunnya, jadi saya nggak perlu entry manual. Kalau entry manual tinggal dipilih. Nih, entry manual, biasanya buku nih yang kita entry secara manual. Kenapa? Kalau buku kan dia belum ada OJS-nya ya, Open Journal, seperti Open Journal System ya, atau belum open access dengan menggunakan link ya. Jadi atau tidak ada e-booknya deh. Jadi kita harus entry manual ya. Kita entry manual untuk buku, tinggal pilih jenisnya apa. Kalau dia buku, kita pilih buku. Kalau dia jurnal dalam bentuknya itu adalah jurnal, artikel jurnal, tinggal kita klik artikel jurnal. Sekarang kita coba dengan buku. Tinggal dituliskan nama penulisnya, tahunnya, halaman bukunya. Ini kaitannya dengan kebutuhan daftar pustaka nanti ya. Kemudian kota terbitnya, yang penting-penting saja kita isi. Kemudian dipublish penerbitnya siapa. Nah, udah selesai, kita save. Nanti akan muncul di sini bentuknya sama seperti jurnal, hasilnya akan seperti ini. Ada penulis, ada judul, ada tahun, ada penerbitnya, ada kota terbitnya, ya persis seperti kebutuhan untuk daftar pustaka. Nah, kalau sudah masuk ke library-nya si Mendeley ini, kita sudah bisa gunakan jurnal ini untuk kita citasi atau kita jadikan sebagai bahan referensi. Misal ya, ini Microsoft ada pernyataan di dalam tugas saya, misalkan saya merujuk ya tentang pengertian ekonomi Islam. Ini ada satu kalimat rujukan saya ambil dari jurnal. Nah, kalimat ini ketika saya ngambil rujukan jurnal, berarti kan saya harus menyebutkan referensinya itu dari jurnal apa, penulisnya siapa. Caranya gimana? Tinggal saya insert di menu referensi tadi, kita pilih insert citasi. Nah, pilih jurnalnya. Ini saya contohkan saja, misalkan itu saya ngambil dari jurnal yang pertama, Ismail, punya Ismail. Saya klik, kemudian saya citasi. Nah, karena ini bentuknya adalah footnote, ini kan ada angka 1. Nah, ini kan bentuknya footnote. Kenapa footnote? Footnote itu kan nanti akan dibayani dia di bawah batas kertas penulisan, ini footnote. Kalau di kampus kita menggunakan sistemnya itu adalah body note, tinggal kita ganti stylenya aja. Ini ada pilihan stylenya, kita ganti. Oke. Kita ganti dengan apa jenisnya ya, American Psychological Association. Kita pilih. Nah, ini bentuknya jadinya berubah, jadi body note. Muncul nama penulisnya, kemudian sama tahunnya. Ini contoh satu jurnal. Kemudian untuk fungsi dan tujuan, saya merujuk lagi kepada jurnal juga. Saya ambil dari jurnal, saya citasi. Saya ambil dari Mendeley juga yang sudah saya save. Misalkan adalah punyanya Budianto, saya citasi lagi. Sudah muncul 2 nih, 2 referensi. Kemudian untuk ruang lingkupnya, saya ngambil juga dari jurnal. Saya citasi lagi yang sudah saya save, punyanya Raharja misalkan. Nah, muncul 3. Ini adalah bentuk body note. Kenapa dia ada di dalam batang tubuhnya kalimat atau paragraf yang kita gunakan. Ini yang digunakan oleh kampus kita. Kemudian hasil rujukan ini kan biasanya pindah ke daftar pustaka. Isi daftar pustaka itu kan ada nama penulis, ada kalau di jurnal nanti ada nama jurnalnya, judul jurnalnya, tahun, volume dan sebagainya. Kan itu kita nggak perlu nulis secara manual, tinggal kita insert dengan menggunakan bibliografi yang ada pada Mendeley ini. Misalkan daftar pustaka kan biasanya di akhir ya. Saya misalkan di sini, saya ketik daftar pustaka. Kemudian tinggal saya insert bibliografi, pilih. Nah, muncul semuanya daftar pustaka yang tadi saya rujuk, tanpa saya ketik. Tinggal dirapikan saja. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini teman-teman nggak kehilangan referensi juga. Jadi tidak ada nanti yang copy paste. Kemudian ini adalah salah satu cara untuk menghindari plagiat. Gitu. Atau cara lainnya adalah setiap kutipan harus ada rujukan referensinya kita tuliskan. Yang kedua adalah dengan cara mempraprasekan kalimat. Menggunakan bahasa sendiri. Setelah kita baca definisi menurut A, B, C, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Tetap rujukan
penulisnya tetap kita sebutkan. Itu kira-kira untuk penggunaan Mendeley. Bisa diikuti. Karena ini nanti akan membantu untuk penulisan skripsi juga. Jadi kalau teman-teman kekurangan referensi untuk materi perkuliahan, apakah ekonomi Islam ataupun mata kuliah lainnya, bisa merujuknya ke jurnal. Ini salah satu yang gratis ya dari Garuda Kemendikbud ini, atau menggunakan banyak sih aplikasi sumber referensi lain, bisa menggunakan nanti namanya OneSearch atau merujuknya ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional juga bisa. Nanti di grup saya share ya link-link jurnal yang bisa diakses yang gratisan. Kemudian untuk tambahan, kalau mau merujuk ke jurnal internasional, bisa menggunakan, masih terlihat screen dari saya? Gimana Pak? Nampak Bu. Oke. Terlihat dengan jelas Bu. Oke. Nah kalau yang sekarang karena pandemi ya, jadi beberapa link akses jurnal internasional itu dia open access, artinya dia ngasih gratis. Yang sebelumnya itu harus berbayar ya, atau kampus harus berlangganan. Nah ini saya gunakan yang bisa kita akses ya, yang gratisan, namanya emerald.com. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini. Nah kalaupun nggak mau login dengan menggunakan sendiri juga bisa. Kalau mau login, nah masuk ke sini menggunakan keyword juga. Misalkan ngomongin apa tentang perbankan syariah ya, tinggal digunakan keywordnya, misalkan adalah Islamic banking ya, karena di jurnal internasional otomatis kita harus menggunakan berbahasa Inggris ya. Nah, itu jurnal, ini dia akan muncul. Ini ada 8.000 jurnal yang terkait dengan Islamic banking. Silakan mau ngambil tentang apa. Nah, kalau ada yang tidak bisa kita akses, misalkan ini kan kalau ada PDF-nya gini berarti bisa kita akses ya, bisa kita download. Kalau yang tidak bisa kita akses, artinya kita harus berbayar atau masuk langsung ke si pemilik atau si website jurnalnya. Nah, caranya gimana? Kita bisa nyolong ya, menyolong jurnal melalui apa ya, bukan bahasanya nyolong ya. Kalau sebenarnya nyolong itu kan dalam Islam kan tidak dibolehkan ya. Cuma ini nyolongnya adalah nyolong ilmiah karena dia close jurnalnya, jadi kita bisa colong dengan bantuan, nanti teman-teman harus masuk ke Sihab, ini ketik Sihab, nah, atau bantuan sigap hitam ini. Ya sebentar ya. Iya Mas. Iya. Oh iya, saya sekarang deh. Terima kasih. Oke, sudah masuk ke jurnal internasionalnya. Kemudian karena kita akses ya, tidak hanya bisa melihat secara utuh gitu jurnalnya itu isinya apa. Kita menggunakan bantuan si gagak hitam ini, Sihab ini, caranya adalah masuk ke jurnal yang tidak bisa kita akses itu. Misalkan ini adalah, saya contohkan ya, marketing Islamic banking produk Malaysian perspektif ya. Kita masuk ke sini, nanti di bawahnya itu di akhir biasanya ada alamat link jurnalnya, itu namanya doi-nya. Nih, tinggal kita copy doi-nya ini, kita pindah ke Sihab, kita pastikan open. Nah, ini dia jurnalnya. Udah bisa kita kebuka, kita download. Kemudian nanti hasil downloadnya kita save ke library si Mendeley kita.
Nih, buka Mendeley kita, karena saya sudah pernah download ya, judulnya tadi adalah marketing nih, marketing Islamic banking product, tinggal saya save ke sini, saya add aja. Mana dia? Nih, tinggal saya add. Oke, no document selected, saya coba ulang lagi, add. Nah, ini dia sudah muncul ya. Biasanya yang terbaru itu adalah di warna biru seperti ini ya. Kamarul Zaman, kemudian udah bisa kita gunakan. Kalau dia berbahasa Inggris, mungkin kewalahan dalam hal mentranslate ya. Bisa bantuan sebentar ya. Saya silakan dicoba dulu bagi teman-teman yang ada di depan laptop atau komputer saat ini, coba akses ke jurnal nasional dulu, yang Garuda Ristek Dikti. Sudah ada yang bisa? Belum, Bu. Masih error laptopnya. Belum, Bu. Nggak ngerti, Bu. Gimana Pak? Kang Amir? Siap Bu, tapi saya online di HP. Saya kira saya lagi online di HP, jadi belum membaca. Dari HP tapi, sih sebenarnya bisa juga Pak. Iya. Garuda ini. Tapi sana saya paham semua kok Bu. Gagak hitam tadi untuk apa fungsi-fungsinya, sana saya paham. Ya, gagak hitam itu bantuan buat kita nyolong jurnal yang dia post itu Pak ya. Jadi kita bisa nyolong dia melalui bantuan si gagak hitam ini. Tuh, kalau ada yang membantu, kenapa kita tidak memanfaatkan itu? Kan kemudahan ya. Dalam Islam kan ada yang namanya ruksah ya Pak ya. Bu, kalau boleh tanya Bu, yang di equity-nya ITB Bu ya, yang jurnal punya ITB. Itu kan kebetulan saya sudah mendaftar di sana, sudah sebagai ya bisa mempunyai akses login lah di sana ya. Ya. Untuk yang mengupload jurnalnya itu hanya mahasiswa yang lagi skripsi atau bebas? Bebas Pak. Kalau untuk submit jurnal ke Liquidity, asalkan itu hasil penelitian, dia kan ada guide-nya Pak, etika publikasinya ya. Nanti asalkan di hasil penelitian, apakah itu berasal dari mahasiswa, dosen dari kampus lain, itu lebih bagus lagi. Ataupun dari masyarakat ya, misalkan Bapak nih rajin nulis, rajin punya karya yang mau dipublish, ya silakan saja. Gitu. Oh siap Bu, karena kebetulan saya suka nulis-nulis artikel-artikel itu Bu. Nah ini Pak, jadi Bapak bisa bantu referensinya melalui link-link jurnal, kemudian jangan lupa dicek plagiat Pak. Takutnya kan lo cek plagiat itu kan bukan hanya saat ini ya temuannya ya. Kan ada kasus dari rektor, dari profesor kampus mana kemarin Semarang ya.
ditemukan dia autoplagiat ya. Ada namanya plagiat, ada namanya autoplagiat. Plagiat itu ngambil punya orang. Kalau autoplagiat, misalkan Bapak punya karya yang sudah terpublish. Kemudian Bapak mau publish ulang lagi dengan hal yang sama, itu kan autoplagiat, mengulang lagi padahal itu sudah terpublish gitu. Karena dia nggak tahu karena malas nulis atau kenapa, karena kewajiban dan sebagainya. Nah, jadi dia terdeteksi autoplagiat. Dan itu kan temuannya bukan hanya saat sekarang kita publish temuan sekarang, enggak, berapa tahun pun, karena ini kan jejak digital ya, kapanpun bisa dilihat orang. Nah, gitu juga dengan Bapak, nanti juga hasil karya Bapak tidak diakui oleh orang, bisa diambil kutipan Bapak, tapi tidak menyebutkan bahwa itu adalah hasil karya Bapak. Nah, itu kan suatu pelanggaran hak cipta ya. Nah, itu bisa dimasuknya kepada ranah pidana juga gitu. Jadi Ya Bu, betul. dari itu ya, setiap uploading atau posting itu kan ada copyright-nya di situ. Sebenarnya itu bisa ini Bu, bisa disanggah. Kalau seandainya memang itu murni dari kita, terkadang itu kan kita lebih lambat uploadnya daripada yang lain. Akhirnya sehingga kita dihukumi plagiasi, artikel yang plagiasi. Seperti itu sih kalau sepengetahuan saya. Jadi plagiasi itu bukan tergantung kita menjiplaknya, tapi walaupun kita penciptanya, tapi kita bocorkan via WA, belum kita upload, orang lain yang mengupload lebih dulu, terus kita mengupload, itu kita yang terkena plagiasi, walaupun kita yang menciptakan. Iya, siapa yang dulu publish, kan dia yang duluan mempublish dirinya Pak ya. Makanya kan kalau orang penelitian itu biasanya kan 2 tahun lah maksimal, dia setelah melakukan penelitian itu 2 tahun belum juga dipublish ya, resikonya itu ya. Bahkan kalau udah lebih dari itu 2 tahun ya, logikanya kan hasil penelitian kita sudah basi ya bahasanya ya. Sudah 2 tahun mengendap nggak kita publish, kemudian datanya sudah tidak update lagi baru kita publish sekarang. Nah, itu kan apa ya? Sebenarnya kalau tujuan kita mempublish itu kan bukan hanya untuk saya punya karya, tapi kita menyebarkan informasi ke orang ya, nambah bahan informasi buat orang. Nah, ketika informasi itu sudah lewat waktunya atau sudah expired ya, kita berikan ke orang, mau nggak orang membaca lagi. Nah, kita itu merasa karya kita itu dihargai ketika punya kita itu kan bermanfaat ya buat orang lain. Manfaatnya dalam artian punya kita dibaca, dirujuk juga oleh dia untuk sebagai bahan referensi juga gitu. Nanti kalau Bapak sudah mempublish, kemudian nanti bikin akun Google Scholar juga, setiap publikasi nanti kan kelihatan siapa yang merujuk, berapa tingkat, namanya itu adalah sitasi ya, berapa kali disitasi oleh orang kan kelihatan. Jadi sayang kalau rajin nulis tidak memanfaatkan itu. Iya Bu, mungkin saya menulis e-book itu sudah sekitar 4 buku lah, 4 bukuan. Iya. Cuma masih berbasis e-book. Cuma ya untuk menghindari plagiasi atau copy